Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi Universitas Diponegoro yang diwakilkan oleh Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Diponegoro, yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan dan Undipres, Supervisor Tata Usaha UPT Perpustakaan dan Undipres, narasumber kita pada pagi hari ini, serta saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta pada pelatihan online pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pelatihan pemanfaatan Sains Direct dan Scopus AI untuk mendukung publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan dan Undipres. Untuk itu, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Terima kasih. Membuka acara hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan serta pembukaan dari Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Diponegoro kepada Dr. Aris Puji Widodo SSI MT. Disilakan. Suara saya didengar, Mbak? Terdengar, Bapak. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala UPT Perpustakaan dan Undipres, Bapak Suwondo, dan yang saya hormati untuk narasumber Endang Rahmat VSD dari Elsevier. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar workshop pagi hari ini hadirin sekalian yang berbahagia Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan workshop pagi hari ini dengan tema Sains Direct dan Scopus AI untuk mendukung publikasi ilmiah kita ketahui bersama terkait bahwa publikasi ilmiah ini adalah merupakan salah satu pilar penting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan reputasi akademik di sebuah institusi pendidikan Namun demikian kita juga menyadari bahwa tantangan di dalam menulis, kemudian menyusun dan serta menempatkan artikel ilmiah pada jurnal yang bereputasi internasional khususnya yang terindeks Scopus tidaklah gampang perlu effort yang cukup lumayan lah Nah, disinilah nanti kita sama-sama ketahui bahwa peran teknologi khususnya yang sekarang ini baru sangat mungkin jadi tren banyak di berbagai sektor yaitu teknologi kaitannya adalah kecerdasan buatan ini mulai banyak difasilitasi dengan memanfaatkan manfaat yang luar biasa Kini beberapa platform seperti Sains Direct yang mungkin pagi hari ini nanti yang banyak akan kita mungkin dipelajari sharing oleh narasumber di Endang Rahmat bahwa ini dan ekosistem Scopus lainnya telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur kecerdasan buatan yang nanti bisa kita gunakan untuk membantu para peneliti dalam hal
Misalkan diantaranya adalah menentukan referensi yang relevan, kemudian nyusun artikel secara sistematis gitu kan, hingga nanti dapat bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa maupun struktur tulisan artikel kita itu kan. Melalui workshop ini gitu kan kita mungkin akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan fitur-fitur kecerdasan buatan ini kan secara lebih optimal yang harapannya adalah agar publikasi ilmiah kita nanti tidak lagi menjadi beban tapi justru ini menjadi budaya akademik yang produktif dan berkelanjutan itu kan. Saya berharap itu kan di acara workshop pagi hari ini itu kan tidak hanya menjadi ajang belajar itu kan, tetapi nanti juga menjadi ruang kolaborasi antar peneliti, dosen, dan mahasiswa itu kan yang akhirnya nanti bisa kita gunakan untuk memperkuat kontribusi kita di dalam dunia akademik baik skala nasional maupun skala internasional itu kan. Akhir kata itu kan saya ucapkan selamat mengikuti workshop itu kan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber itu kan yang telah berkenan untuk hadir sebagai apa narasumber di kegiatan ini itu kan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia ini ya yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya kegiatan workshop pagi ini. Akhir kata itu kan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu. Terima kasih itu kan. Halo, baik. Terima kasih kepada Dr. Aris Puji Widodo. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat kepada Dr. Aris Puji Widodo, Bapak Suwondo, Ibu Linda, dan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Endang Rahmat, PhD, dapat bergabung bersama untuk berkenan mengikuti sesi foto bersama. Kepada peserta, dimohon dapat mengikuti sesi foto bersama dengan mengaktifkan kamera. Kami informasikan untuk pengambilan gambar sebanyak 3 kali. Selanjutnya, baik, mungkin sudah siap. Oke, baik, baik. Bersiap-siap dalam hitungan ketiga, kita formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya pose salam literasi. Mohon izin, tangan kanan bisa di seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Dr. Aris, Bapak Suwondo, Ibu Linda, serta Bapak Rahmat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pelatihan online pada pagi hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu dapat mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan serta ringkas melalui fitur raise hand atau ditulis di Q&A atau kolom chat dengan format nama langsung pertanyaan. Baik, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini dengan tema pelatihan pemanfaatan Science Direct dan Scopus AI untuk mendukung publikasi ilmiah bersama Bapak Endang Rahmat, PhD. Kami persilakan. Selamat pagi, Pak. Spotlight. Minta tolong di spotlight. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Ya, baik. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya dari Universitas Diponegoro. Di pagi hari ini, insya Allah kita bakal membahas kayak gitu ya, terkait
pengoptimalan pemanfaatan salah satu platform yang Elsevier punya, yaitu Science Direct dan juga Scopus AI yang sudah dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Nah, semoga setelah sesi ini selesai, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kedua platform ini untuk membantu Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas ya, terutama untuk riset, untuk mengajar kayak gitu ya di kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti yang tadi telah dikenalkan kayak gitu ya, saya merupakan Customer Success Manager di Elsevier. Bapak dan Ibu boleh panggil Rahmat saja kayak gitu ya. Em, saya mengcover Elsevier Asia Tenggara, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Salah satunya di Indonesia, universitas-universitas di Indonesia, kemudian institusi riset di Indonesia, kayak gitu ya. Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada concern apa-apa terkait berbagai macam produk Elsevier, terutama yang saya cover itu ada Science Direct, kemudian Scopus. Selanjutnya ada Saifal ya, dan juga ada Pure. Kalau nggak salah Undip juga melanggan baru saja untuk Pure kayak gitu ya. Nah itu boleh mengkontak saya atau menghubungi saya kayak gitu ya untuk nge-solve berbagai macam isu ataupun problem ataupun concern kayak gitu ya, untuk berbagai macam produk-produk Elsevier yang tadi saya sebutkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai ya, kayak gitu ya. Saya izin share screen. Hmm, baik, sebentar. Baik, presentasi saya sudah muncul ya, Bapak dan Ibu. Mohon konfirmasi. Nah, sebelum saya nanti di akhir bakal demokan secara langsung kayak gitu ya, gimana caranya kita memanfaatkan platform Science Direct. Saya ingin mengenalkan terlebih dahulu apa itu Science Direct dan kenapa Elsevier membuat platform ini sudah puluhan tahun kayak gitu ya, untuk mendukung produktivitas para peneliti, para dosen di seluruh dunia. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan kayak gitu ya, sebenarnya output dari publikasi ilmiah di seluruh dunia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Bapak dan Ibu. Nah, diperkirakan peningkatannya itu sebanyak 3,4% per tahun. Pertumbuhan scientific output yang ada di seluruh dunia secara global kayak gitu ya. Nah, tentu eh peningkatan ini kayak gitu ya, kira-kira doubling time-nya itu sekitar 17,3 tahun. Atau setiap 17,3 tahun sekali jumlahnya akan menjadi dua kali lipatnya kayak gitu ya daripada jumlah sebelumnya. Misalkan di tahun ini, di tahun 2025, jumlah output scientific di seluruh dunia itu misalkan ada 100 juta artikel misal ya. Nah, setelah 17,3 tahun kemudian itu akan meningkat dua kali lipatnya. Nah, itu dulu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang dengan adanya berbagai macam teknologi atau tools AI ya, ada banyak tools AI di seluruh dunia yang ternyata bisa membantu meningkatkan produktivitas dari para researcher, para dosen kayak gitu ya di tingkat global. Nah, doubling time ini itu bakal menurun Bapak dan Ibu dari 17,3 tahun menjadi 12,6 tahun saja ya. Jadi, instead of 17,3 tahun sekali, ternyata sekarang itu diperkirakan setiap 12,6 tahun sekali, jumlah output scientific di seluruh dunia itu bakal double jumlahnya ya. Tentu akibatnya apa Bapak dan Ibu? Akibatnya ada banyak sekali informasi saintifik yang ada di seluruh dunia.
kayak gitu ya. Kita misalkan sebagai dosen, sebagai peneliti bakal disibukkan kayak gitu ya. Informasi atau paper mana atau artikel mana yang sesuai dengan keilmuan kita, dengan apa namanya penelitian kita dan sebagainya kayak gitu ya. Instead of kita fokus menjalankan riset, menjalankan pengajaran, kita juga disibukkan lagi dengan proses pencarian, proses kurasi, proses literatur review dan sebagainya kayak gitu ya. Karena adanya kelimpahan scientific information yang ada di seluruh dunia kayak gitu ya. Nah, selain banyaknya atau melimpahnya informasi sains yang ada di seluruh dunia kayak gitu ya dengan berbagai macam kualitas tadi ya, dengan adanya coronavirus di tahun 2019 lalu itu meningkat juga misinformasi Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Jadi ada informasi yang akurat, ada informasi yang miss. Nah, itu bercampur dua-duanya kayak gitu ya. Nah, kita di Elsevier melakukan survei ya. 69% dari para peneliti yang kita survei itu mengatakan eh, adanya urgensi untuk memisahkan ya good quality research content dengan konten-konten yang misinformasi ya kayak gitu. Nah, di Asia Pasifik sendiri di region kita kayak gitu ya 59%-nya atau hampir 60% itu setuju kita harus memisahkan kayak gitu ya informasi science yang good quality yang apa namanya yang sudah teruji kayak gitu ya dengan misinformasi di luaran sana. Oke, nah oleh karena itu ya eh, kita membuat Science Direct ini Bapak dan Ibu kayak gitu ya untuk membantu para periset ya meningkatkan produktivitas mereka tanpa terganggu dengan proses literatur review, proses kurasi, proses memilah informasi yang mana yang bagus kayak gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa fokus dengan penelitiannya masing-masing, kayak gitu ya, fokus dengan proses pengajarannya di kelas, ya. Nah, kita juga melakukan survei Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Ternyata para periset setelah kita survei itu mereka membutuhkan akses terhadap trustworthy, interdisciplinary, peer-reviewed scientific literature, ya. Kemudian mereka juga butuh platform yang dapat secara cepat menyediakan mereka berbagai macam konten-konten berkualitas ya. Kemudian platform yang bisa meningkatkan global visibility dari hasil-hasil riset yang para peneliti ini hasilkan kayak gitu ya. Gimana sih misalkan ya artikel penelitian hasil riset saya itu bisa menjangkau orang-orang seluas mungkin di seluruh dunia. Nah, dengan adanya Science Direct itu kita hampir 90% Bapak dan Ibu para periset di seluruh dunia itu menggunakan Science Direct. Nanti saya tunjukkan kayak gitu ya. Nah, kita juga survei penggunaan Science Direct kayak gitu ya ke berbagai macam para peneliti di seluruh dunia itu 8 mereka mengatakan 88% mengatakan Science Direct ini bisa membantu saving time kayak gitu ya. Kemudian 85% membantu menemukan konten-konten yang relevan yang sesuai dengan riset-riset mereka. Ya. Nah, secara numbers, Science Direct ini kalau Bapak dan Ibu perhatikan kayak gitu ya, ini sekarang tercatat sebagai top 200 platform ranking di internet. Kayak gitu, karena banyak banget diakses Bapak dan Ibu. Ya, monthly visitnya itu eh, 2 kali lebih banyak dibandingkan kompetitor-kompetitor kita. Ya. Dan 95% researcher, maaf tadi saya bilang 90%, di atas 95% researcher di seluruh dunia itu menggunakan Science Direct, Bapak dan Ibu. Ya, nah kemudian apalagi nih yang menarik dari Science Direct? Ternyata berbagai macam artikel yang ada di Science Direct ya itu dipublish di top jurnal yang FWCI-nya top tiers kayak gitu ya.
Fun fact kayak gitu ya, 92% lebih jurnal-jurnal atau artikel-artikel di Science Direct itu artikel-artikel yang terpublish di Q1 Q2 ya. Jadi 92%-nya di Q1 Q2 Bapak dan Ibu. Nah, di kita sekarang kalau dihitung itu ada lebih dari 20 juta artikel jurnal Bapak dan Ibu. Bayangkan dari lebih dari 20 juta itu 92%-nya merupakan artikel-artikel Q1 Q2. Nah, jadi Bapak dan Ibu eh, tidak usah pusing lagi untuk memisahkan kayak gitu ya, artikel-artikel high quality yang ada di Science Direct itu sudah high quality semuanya, sudah kita filter ya. Selanjutnya, apalagi yang menarik di Science Direct Bapak dan Ibu secara statistik. Nah, tadi saya sudah bilang ada lebih dari 20 juta artikel kayak gitu ya sekarang. Lebih dari 46.000 e-books, kemudian ada lebih dari 2.900 peer-reviewed jurnal, Bapak dan Ibu. Nah, di antara 2.900 jurnal ini, 100 di antaranya merupakan jurnal-jurnal premium. Nah, biasanya jurnal-jurnal kedokteran, Bapak dan Ibu, dan langganannya terpisah, misalkan. Tapi di luar itu, 2.800-nya merupakan jurnal-jurnal yang Bapak dan Ibu bisa langgan kapanpun, kayak gitu ya. Yang Undip sudah langganan, Bapak dan Ibu bisa pakai untuk kegiatan riset Bapak dan Ibu semua. Ya, nah, apakah jurnal-jurnal yang artikel-artikel yang ada di Science Direct itu hanya artikel-artikel under Elsevier saja? Tidak, Bapak dan Ibu. Kita kerjasama juga sama beberapa publisher lainnya, termasuk Wiley, Taylor, kemudian SCS, dan sebagainya, kayak gitu ya. Agar para pengguna Science Direct bisa mengakses konten-konten yang mereka publish di Science Direct, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini secara histori Bapak dan Ibu, kita nge-launching Science Direct itu di tahun 1999 ya, setelah Scopus. Kalau Scopus itu 996. Nah, kemudian 99 kita launching Science Direct. Oke, tadi lewat. Nah, selanjutnya di tahun 2014-2018-an kayak gitu ya, kita sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan teknologi AI kayak gitu ya ke dalam platform kita untuk proses personalisasi pencarian artikel dan sebagainya. Misal kayak gitu ya. Kita pakai machine learning, kemudian apa namanya AI dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, di tahun 2020 kita mengimplementasikan teknologi remote access. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses Science Direct itu di luar kampus Bapak dan Ibu ya. Nanti tolong koordinasikan ke perpustakaan Undip kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa akses di luar kampus, nah itu bisa diaktifkan remote accessnya. Nah, selanjutnya di tahun 2023 kita sudah mulai memasukkan kayak gitu ya, teknologi AI generatif ke eh, platform kita Science Direct. Nah, sekarang di tahun ini kita baru saja launching Bapak dan Ibu. Namanya Science Direct AI. Nah, yang mana agak berbeda sedikit kayak gitu ya dengan Scopus AI. Nah, kalau Science Direct AI itu ngambil data-datanya dari Science Direct dari jutaan artikel full text tadi kayak gitu ya. Nah, kalau Scopus AI kita ngambil datanya dari data-data metadata yang ada di Scopus. Nah, ada plus minusnya nanti saya jelaskan sendiri kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini secara number juga tiap bulan itu ada lebih dari 110 juta monthly visit Bapak dan Ibu. Kayak gitu ya. Kemudian artikel viewsnya per detik itu lebih dari 75 Bapak dan Ibu. Jadi trafficnya sangat besar saya yang direct dan dipakai sama berbagai macam orang dengan berbagai macam kepentingan terutama untuk riset dan pengajaran ya. Nah, selanjutnya di Science Direct kita mendukung dari berbagai macam level akademisian kayak gitu ya, dari mulai misalkan mahasiswa-mahasiswa S1 ya sampai ke para dosen, para peneliti, para profesor yang sudah senior kayak gitu ya. Karena kita menyediakan
Ya, dua macam konten, Bapak dan Ibu. Ya, pertama foundational content, ya, atau konten-konten fundamental dari berbagai macam, yang berupa buku, misalkan textbook dan sebagainya, sampai ke emerging discoveries atau advanced content. Nah, ini konten-konten high level, penelitian-penelitian terkini, kita selalu up to date tiap hari, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, Science Direct itu bisa dipakai sama mahasiswa, mahasiswi kayak gitu ya untuk mencari reference book, textbook misalkan ya. Kemudian bisa juga dipakai sama para dosen, kemudian para profesor kayak gitu ya untuk membantu para penelitian-penelitian kita ya. Nah, selanjutnya ini gambaran konten-konten yang ada di Science Direct. Tadi dari mulai fundamental sampai ke advance ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan kayak gitu ya, di bagian fundamental itu ada berbagai macam reference work, textbook, e-books, kayak gitu ya, sampai book series. Nah, di bagian advance itu kita punya berbagai macam jurnal, kayak gitu ya, dari mulai review jurnal, kemudian primary research journal atau original article, dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, ini kira-kira piramida konten yang kita miliki dan bisa dimanfaatkan sama Bapak dan Ibu semua ya. Oke, selanjutnya tadi secara statistik ada sekitar 95% para peneliti di dunia itu memakai Science Direct, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, kita juga melakukan survei ke mereka kayak gitu ya. Ternyata 78%-nya mereka melakukan riset interdisiplinary atau multidisiplin, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Mereka menggabungkan berbagai macam topik keilmuan dan juga berbagai macam sumber, bukan hanya dari jurnal, tapi mereka juga combine dengan buku kayak gitu ya, untuk mendukung riset-riset mereka untuk meningkatkan kualitas dari riset-riset mereka. Nah, dari segi publishing sendiri, Elsevier itu kita publish dari segi jumlah, kita publish dua kali jumlah dari kompetitor in term of subscription artikel, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Dari segi jumlah kita publish dua kali lebih banyak dibandingkan kompetitor. Dari segi kualitas, Elsevier ini dari segi citasi, dampak dan sebagainya kayak gitu ya, dari artikel-artikel yang kita publish itu three time higher, Bapak dan Ibu, dibandingkan publisher-publisher yang lainnya. Ya, kalau kita breakdown lagi secara detail ya, top 10% jurnal itu 35%-nya share-nya itu ada di Elsevier, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Top 10% ke top 25% itu 28%-nya di Elsevier. Sisanya mix berbagai publisher yang lain kayak gitu. Nah, Science Direct itu bisa dipakai oleh siapa aja. Pertama, tentu oleh para pemangku kebijakan yang ada di kampus Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Untuk melihat kayak gitu ya, riset-riset mana saja misalkan yang impact-nya bagus kayak gitu ya, untuk melihat global influence, innovation, research dan sebagainya. Nah, bisa dipakai juga oleh para faculty members, para dosen, para periset kayak gitu ya, dan bisa dipakai oleh student, oleh pustakawan dan sebagainya kayak gitu untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari di kampus, baik riset, mengajar dan sebagainya. Ya. Nah, tadi in summary kita menyediakan fundamental knowledge, kemudian improve atau high quality content juga kita ada kayak gitu ya. Kita banyak memiliki berbagai macam konten yang bisa menjadi valuable insight buat Bapak dan Ibu semua ya. Nah, sekarang kita baru launching Bapak dan Ibu yang namanya Science Direct AI ya. Nah, Science Direct AI itu ngambil data-datanya berdasarkan full text data, Bapak dan Ibu. Kalau Scopus AI itu ngambil datanya berdasarkan metadata abstrak yang ada di Scopus ya.
Nah, kalau Science Direct AI itu kita kan bisa mengakses semua full text yang ada di Science Direct AI. Nah, kita langsung si AI-nya ngambil datanya dari full text ya. Ada lebih dari 20 juta artikel, kemudian e-books dan sebagainya. Itu kita train si AI-nya untuk bisa ngambil data, meninterpretasikan data-data dari data-data full text yang ada di situ, kayak gitu ya. Nah, ini bisa membantu Bapak dan Ibu semua untuk mereduce waktu literatur review Bapak dan Ibu semua. Ternyata dari penelitian Bapak dan Ibu, para peneliti itu menghabiskan 14 jam per minggu atau sekitar 35% dari waktu untuk melitinya dipakai untuk literatur review Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sekarang ada Science Direct AI yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membaca kayak gitu ya artikel-artikel di Science Direct, mensintesis, mengekstrak berbagai macam konklusi ya, untuk artikel-artikel yang ada di Science Direct. Ya, misalkan dari artikel kita bisa 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 nanya ke si AI-nya kayak gitu ya, berbagai macam penelitian yang ada di Science Direct, kemudian dikasih langsung referensinya kayak gini Bapak dan Ibu, ya. Kemudian dari tiap artikel yang kita baca, kita juga bisa nanya ke AI-nya, misalkan cari research gap-nya, cari apa namanya eh, data-data atau metode yang dipakai itu apa aja, minta jelaskan kayak gitu, atau novelty-nya apa, langsung aja bisa dicari ke si Science Direct AI ini, ya. Nah, kita juga bisa compare berbagai macam penelitian langsung, Bapak dan Ibu. Nah, ini belum ada di Scopus AI, ini hanya ada di Science Direct AI, kayak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa compare, bisa membuat misalkan review paper dalam waktu beberapa menit saja, kayak gitu ya, dengan adanya Science Direct AI. Nah, Bapak dan Ibu bisa compare langsung puluhan artikel sekaligus kayak gitu ya. Di sini misalkan artikel nomor satu nih, judulnya apa, penelitinya siapa. Artikel nomor dua ini judulnya apa, penelitinya siapa. Kemudian kita compare nih, eksperimennya tentang apa. Artikel nomor satu di sini ada keterangan eksperimennya apa. Yang nomor dua, eksperimennya apa juga ada di sini. Ya, goalnya apa, materialsnya apa, metodenya apa, resultnya apa. Kemudian dan sebagainya kayak gitu ya, kita compare semua, bisa kita compare puluhan artikel sekaligus ya. Nah, bisa kalau kita compare manual kan kita baca dulu kayak gitu ya, kemudian eh kita rangkum dulu, kita tulis kayak gitu. Nah, kalau ini beberapa detik saja Bapak dan Ibu compare, misalkan artikel A, artikel B, artikel C, nah dia langsung mengcompare kayak gini ya. Nah, hasil compare eksperimen juga kita bisa download, bisa ekspor kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa minta bantuan ke AI-nya untuk apa namanya membantu membacakan atau mensintesis isi dari artikel yang sedang kita baca kayak gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ini saya lagi baca artikel dari International Journal of Information Management Data Insight ya. Nah, kita bisa nanya ke si artikelnya, research gap-nya apa nih dari ke si AI-nya, research gap dari artikel yang saya baca itu apa, kayak gitu ya. Nah, dia bakal kasih tahu jawaban dari research gap tersebut yang kita tanyakan, kayak gitu ya. Nah, selain kita train dari data-data Science Direct, ya Bapak dan Ibu, si AI-nya juga kita train dari 30.000 lebih preset yang ada di seluruh dunia. Jadi kita sebelum launching, kita kasih ke sejumlah minimal 30.000 researcher di seluruh dunia dari 70 institusi kayak gitu ya untuk ngetes si AI, Science Direct AI, kemudian ngelihat kualitasnya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait Science Direct, kita langsung demo ya untuk Science Direct. Nanti setelah Science Direct kita masuk ke Scopus AI, Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengakses Science Direct, Bapak dan Ibu langsung saja ketik di browsernya masing-masing sciencedirect.com ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu posisinya sudah ada di kampus, itu langsung otomatis masuk ke Science Direct dan Bapak dan Ibu bisa langsung
gunakan Sign Direct. Nah, gimana kalau Bapak dan Ibu posisinya di luar kampus? Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung akses kalau misalkan remote access sudah diaktifkan di Undip kayak gitu ya. Bisa pakai remote access, bisa pakai juga SSO kayak gitu ya. Nah, bisa kalau sudah aktif, Bapak dan Ibu juga bisa akses di rumahnya masing-masing atau di luar kampus ya. Nah, bedanya apa akses dari kampus sama akses di luar kampus? Nah, kalau akses di luar kampus itu kita batasin Bapak dan Ibu jumlah download per harinya ya. Kalau Bapak dan Ibu mau download artikel misalkan per hari di rumah di luar kampus itu maksimal 100 artikel per hari Bapak dan Ibu. Jadi kalau udah download lebih dari udah mencapai 100 artikel, nah nanti sudah maksimum tuh untuk hari itu kayak gitu. Bapak dan Ibu boleh download besoknya kayak gitu. Nah, kalau di kampus itu tidak ada batasan seperti itu kayak gitu ya. Nah, ini setelah kita dari hasil kita riset juga kayak gitu 100 artikel untuk di luar kampus itu cukup per hari ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan juga konten-konten yang ada di sini di Science Direct 92%-nya itu Q1, Q2 Bapak dan Ibu. Jadi secara kualitas memang benar-benar high quality ya. Kemudian selanjutnya yang perlu Bapak dan Ibu tahu eh, jumlah jumlah ini Bapak dan Ibu keilmuan ya. Nah, di Science Direct itu ada 24 topik keilmuan secara keseluruhan ya. Nah, jumlah keilmuannya ada di mana? Ada di bawah Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di halaman pertama ini tinggal scroll aja ke bawah. Ada berbagai macam keilmuan di sini ya. Ada Physical Science and Engineering. Nah, Physical Science and Engineering itu ada sub-ilmunya masing-masing ya. Ada chemistry, computer science, energy, engineering, material science, mathematics dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada life science ya, ada agriculture and biological science, ada environmental science misalkan, immunology, microbiology, neuroscience dan sebagainya ya. Itu Bapak dan Ibu Jelas, scroll Pak. aja total ya. Tampilannya masih di PPT yang kami lihat. Oh, mohon maaf Terima Bapak dan kasih. Ibu. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, sudah muncul ya Bapak dan Ibu semua. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, nah tadi ya Bapak dan Ibu tinggal akses aja sciencedirect.com di sini akan langsung diarahkan ke halaman Science Direct ini kayak gitu ya. Nah, jumlah artikelnya Q1, Q2 semua, kemudian sorry 92%-nya Q1, Q2, ada 24 topik keilmuan, tinggal Bapak dan Ibu scroll aja ke bawah. Nah, ini keilmuannya Bapak dan Ibu bisa ditemukan di bagian bawah ya. Nah, ada misalkan topik keilmuan Physical Science and Engineering. Nah, sub-ilmunya ada apa aja? Energy, Engineering, Material Science, dan sebagainya. Nah, ada berbagai jenis pengelompokan ilmu, Bapak dan Ibu, yang sudah disepakati oleh para komunitas keilmuan di seluruh dunia. Nah, itu ada yang namanya ASGC kayak gitu ya. Nah, itu yang dipakai sama Science Direct sama Scopus ya. Ada yang namanya berdasarkan QS kayak ranking dan sebagainya. Nah, itu nanti yang kita pakai itu ASGC Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa mengakses semua keilmuan ini kalau misalkan Undip melanggan semuanya kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan biasanya ke saya kayak gitu ya. Kok misalkan ada beberapa artikel dari berbagai macam bidang ini di tahun-tahun yang udah lama yang nggak bisa dibuka kayak gitu ya. Nah, ketentuan dari kita, Bapak dan Ibu, itu aksesnya 5 tahun ke belakang dari pertama kali langganan kayak gitu. Misal ya, contoh. Undip itu melanggan pertama kali Sains Direct di tahun misal 2014. Ya, berarti artikel yang bisa diakses itu mundur 5 tahun ke belakang dari eh, tahun berapa tadi? 2014 ya, misalkan. Jadi berarti 2009 sampai 2009. Nah, di atas 2009, 2007, 2006 itu tertutup Bapak dan Ibu kayak gitu ya.
Nah, untuk langganan selanjutnya dari 2014, misalkan Undip melanggan lagi 2015, kemudian 2016 melanggan lagi, 2 tahun selanjutnya terus menerus melanggar. Nah, itu tinggal ditambahkan aja. Jadi nggak 5 tahun lagi Bapak dan Ibu, tapi ditambahkan misalkan setahun setelahnya melanggan lagi jadi 6 tahun misalkan. Kemudian setahun setelahnya melanggan lagi jadi 7 tahun dan sebagainya. Nah, kayak gitu Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya itu untuk keilmuan ya. Nah, dari berbagai macam keilmuan ini, Bapak dan Ibu, di paling tengah itu bisa menemukan artikel-artikel yang populer dari masing-masing keilmuan, kayak gitu ya. Nah, jurnalnya apa? Itu Bapak dan Ibu bisa temukan di bagian sebelah kanan, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik aja masing-masing keilmuannya. Nih, saya klik misalkan untuk Agricultural and Biological Science, ya. Nah, ini ada berbagai macam jurnal-jurnal. Nah, apakah Bapak dan Ibu bisa em, membuat atau memperkecil lagi skup keilmuannya? Karena agricultural and biological science itu kan masih masih luas kayak gitu ya. Misalkan di agricultural and biological science itu Bapak dan Ibu keilmuannya spesifik ya di Undip misalkan ada pasca panen misalkan atau apa ya hortikultura misalkan atau crop science misalkan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik aja yang paling bawah ya select secondary subject area. Ya, di sini ada secondary subject areanya. Misalkan Bapak dan Ibu jurusannya apa? Hortikultur, forestry misalkan atau ilmu tanah, soil science dan sebagainya. Nah, ini bisa dipilih lagi kayak gitu ya untuk lebih spesifik lagi. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, eh, cara paling cepat untuk menggunakan Science Direct itu menggunakan ini Bapak dan Ibu ya, fitur search yang ada di bagian paling atas. Ya, Bapak dan Ibu ingin nyari artikel, misalkan dengan topik keilmuan tertentu, tulis aja di sini terms-nya. Misalkan topiknya apa? Artificial Intelligence, misalkan ya atau protein misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah tahu jurnalnya apa, book title-nya apa, tinggal diisi aja di sini ya. Kemudian autornya siapa tinggal diisi juga di sini ya. Nah, kalau saya belum tahu misalkan apa namanya, siapa autornya, siapa em, apa jurnalnya dan sebagainya, saya ketik aja sesuai dengan keilmuan saya biasanya. Misalkan keilmuannya bioteknologi, saya ingin mencari penelitian-penelitian yang terkait dengan protein misalkan ya. Protein. Saya ketiknya protein di sini, kemudian search aja langsung Bapak dan Ibu, nanti diarahkan ke halaman hasil pencarian ya. Nah, Bapak dan Ibu di halaman hasil pencarian itu nanti eh, bakal ditunjukkan kayak gitu ya. Dengan kata kunci protein ya yang sedang kita cari ya ini jurnal-jurnalnya disuggest sama si machine learning kita kayak gitu ya yang relate sama protein kayak gitu ya. Nah, ini jurnal yang relate sama protein ada apa aja kayak gitu ya. Misalkan Current Protein and Peptide Science dan sebagainya. Selain jurnal di sini juga ada book chapter dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, karena kita carinya artikel misalnya, di sini untuk artikel itu ada 1 juta lebih artikel yang mempublish tentang protein, kemudian yang mempublish tentang protein, kemudian apa namanya, dan ada desain direct kayak gitu ya. Nah, kan ini ada banyak banget ya Bapak dan Ibu, ada 1 juta lebih ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa memfilter ya hasil pencarian ini di bagian sebelah kiri, Bapak dan Ibu. Filternya itu dari apa aja? Dari tahun, kayak gitu ya. Dari tipe artikelnya, apakah review artikel, apakah research artikel, apakah book chapter ya. Kemudian dari apalagi dari jurnalnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini publication title, ini judul jurnal atau judul book chapter, misal ya. Kemudian dari subjek areanya, ya. Kemudian dari bahasanya juga. Dan yang terakhir dari tipe aksesnya, apakah open access atau open archive ya. Nah, contoh, karena ini banyak banget nih, 1 juta hasil, kayak gitu ya. Saya akan eh, memperkecil hasil pencarian.
Oke, contohnya saya ingin mencari publikasi yang terkait protein hanya di tahun 2022 ya. Nah, saya klik di tahun 2022 itu ada sekitar 198.000 Bapak dan Ibu publikasi yang ada di Science Direct ya di tahun 2022 terkait dengan protein. Ya, kemudian saya ingin hanya mencari research artikel aja. Ya, saya nggak mau book chapter, review artikel, saya nggak mau. Saya ingin mencari research artikel. Klik aja di bagian research artikel. Turun lagi hasil pencariannya menjadi 121.798 hasil. Ya, kemudian publication title-nya ya atau jurnalnya itu apa? Bisa dicari juga di sini, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, subjek areanya apa? Bisa kita perkecil juga hasil pencariannya di sini. Kenapa ada pilihan subjek area? Biasanya karena satu kata kunci itu bisa melekat dengan berbagai macam keilmuan Bapak dan Ibu ya. Protein misalkan. Protein itu ada di keilmuan biologi misal. Tapi ada juga di keilmuan kedokteran ya. Kemudian protein ada juga di keilmuan apalagi farmasi misalkan ya dan sebagainya. Ada juga di mana? Di chemistry, di kimia dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini sesuaikan aja sama keilmuan Bapak dan Ibu. Misalkan keilmuan saya itu farmakologi, toksikologi, and pharmaceutical science misal ya. Saya klik aja perkecil lagi hasilnya menjadi 12.000 hasil ya. Nah, dari sini bahasanya bisa saya eh, apa namanya perkecil juga hanya yang berbahasa Inggris saja misal kayak gitu ya. Nah, jadi setelah saya refine pencariannya itu saya dapat 12.488 artikel atau jurnal ya eh, berupa original research artikel dari tahun 2022 saja ya yang ada di Science Direct ya. Nah, dari sini di bagian sebelah kanannya, di bagian tengah, Bapak dan Ibu bisa melihat artikel-artikel hasil pencariannya, ya. Nah, pertama misalkan Bapak dan Ibu dari tiap artikel bisa lihat, bisa intip dikit ya abstraknya, bisa klik bagian abstrak kayak gitu ya, misalkan. Kalau belum yakin artikel apa yang Bapak dan Ibu cari ya. Bisa cek juga graphical abstraknya, kemudian bisa cek atau kata kunci protein itu di kalimat apa aja di dalam artikelnya kayak gitu ya. Kemudian bisa cek gambar-gambarnya, kemudian bisa ekspor juga ke berbagai apa namanya tools reference work kita kayak gitu ya. Nah, dari sini kita banyak dapat hasil protein. Apakah kita bisa download banyak hasil secara sekaligus? Bisa Bapak dan Ibu ya. Di sini di bagian download selected article, Bapak dan Ibu bisa cek list satu-satu di boxnya ya, atau bisa di bagian atas cek langsung. Nah, Bapak dan Ibu itu ngecek list jumlah artikel yang ada di halaman pencarian ini kayak gitu ya. Nah, di sini dibatasin per halaman itu 25 artikel. Apakah Bapak dan Ibu bisa meningkatkan jumlah artikel per halaman pencariannya? Bisa. Bapak dan Ibu klik aja misalkan yang ini kita ganti menjadi 50 artikel nih. Ya. Nah, sekarang sudah ada 50 artikel di satu halaman. Kita ingin download semua 50 artikel di halaman tersebut. Cek aja si box ini, download 50 artikel. Ya. Oke, di bagian ini. Nah, setelah itu, selain download apa juga bisa ekspor ke 50 artikel tersebut ke tools reference work Bapak dan Ibu semua. Ya. Nah, selanjutnya apa Bapak dan Ibu yang bisa dilakuin? Ya, itu bisa compare eksperimen dengan Science Direct AI. Kayak gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah melanggan AI-nya tentu kayak gitu. Contohnya gimana? Nah, contohnya ini saya klik misalkan ya artikel nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat misalkan. Empat artikel ini saya ingin compare langsung isi artikelnya dengan AI. Tinggal klik bagian compare eksperimen. Nah, Science Direct AI itu bakal nge-compare empat artikel ini dalam hitungan detik aja Bapak dan Ibu. Ya, tergantung internet kita. Ya, nah, kita tunggu si AI-nya mengcompare. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kayak gitu ya. Empat artikel langsung di-compare, dirangkum semuanya. Kayak gitu ya. Nah, sorry ada survei ini.
Nah, artikel pertama misalkan eksperimen atau studinya apa, goalnya apa, materialsnya apa, metodenya apa, resultnya apa, conclusionnya apa. Di-compare sama artikel-artikel selanjutnya. Ya, ini kalau kita compare manual, waduh, time consuming banget Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, itu eh, di pencarian artikel. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ngeklik di judul artikel masing-masing. Kita bakal diarahkan ke halaman artikel ini. Ya, artikelnya bisa kita download kayak gitu ya, PDF-nya. Bisa kita juga baca di sini langsung. Ya, di bagian kiri itu ada outline outline dari artikelnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal klik aja satu-satu. Bapak dan Ibu ingin loncat langsung baca result, bisa klik aja bagian result. Bapak dan Ibu ingin lihat fundingnya dari siapa, klik bagian funding kayak gitu ya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin lihat sporting informationnya dari siapa, nah tinggal klik aja langsung ya. Oke, kita balik lagi ke atas bagian judul kayak gitu ya, abstrak, graphical abstrak. Bapak dan Ibu juga bisa lihat nama-nama autorsnya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, di bagian kanan ya, Bapak dan Ibu. Nah, bagian tengah itu Bapak dan Ibu bisa scroll aja baca artikelnya ya. Nah, bagian kanan itu ada artikel-artikel yang direkomendasikan berdasarkan behavior pencarian kita ya. Ada kita pencarian itu misalkan tentang apa ini tentang protein binding information misalkan. Nah, ini yang relate ke hasil pencarian kita di bagian kanan itu si machine learning Science Direct itu bakal merekomendasikan kayak gitu ya ke kita. Ini artikel-artikel yang masih relate dengan hasil pencarian kita. Nah, ini mirip-mirip kalau Bapak dan Ibu belanja misalkan ya di Shopee atau di e-commerce lain lah, Tokopedia misalkan kayak gitu. Bapak dan Ibu belanja baju misalkan. Nah, tiba-tiba ada rekomendasi baju-baju lain yang direkomendasikan sama si Shopee-nya. Ya, nah mirip-mirip kayak gitu. Ya, dengan machine learning Science Direct. Nah, bagian kanan bawahnya Bapak dan Ibu juga bisa ngecek kayak gitu ya, jumlah sitasi yang didapatkan dari artikel yang sedang Bapak dan Ibu baca ya. Nah, ini citasinya itu ada 22 kayak gitu ya. Kemudian di Mendeley itu readersnya ada 104 misalkan kayak gitu ya. Kita bisa lihat juga lebih detail lagi di PlumX ya. PlumX ini platform analytics untuk impact dari suatu artikel. Tinggal view details saja Bapak dan Ibu di bagian PlumX. Nah, Bapak dan Ibu diarahkan ke PlumX. Bisa ngelihat kayak gitu ya di sini metrik-metrik yang didapatkan dari artikel itu. Ya, misalkan ini dia si artikelnya dapat 22 citasi, 104 capture, 2 mention kayak gitu ya. Mention itu bisa di mention di medsos, di media misalkan media ini ya apa namanya? Media-media besar misal kayak gitu ya. Ini contohnya di mention di blog ya. Nah, ini blognya misalkan kayak gitu ya. Kemudian ini dari jumlah citasinya, jumlah mention dan sebagainya. Itu bisa dilihat di Plum Egg Matrix ini ya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, itu tadi terkait cara kita mencari artikel di Science Direct, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tinggal Bapak dan Ibu baca aja langsung di sini, mau bisa di-download juga kayak gitu ya di ke komputernya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan di Science Direct itu juga kita bisa mencari jurnal-jurnal under Elsevier yang misalkan bisa kita jadiin target untuk publikasi kita. Nah, Bapak dan Ibu misalkan ada target publikasi di jurnal Q1 misalkan ya, atau misalkan Bapak dan Ibu ingin publikasi kayak gitu ya, tapi ya nyari yang jurnalnya itu gak berbayar ya. Nah, itu ada pilihannya Bapak dan Ibu di sini. Kan sering banyak tuh dosen-dosen nanya, Pak katanya, apakah semua jurnal high quality itu pasti berbayar? Tidak pasti juga Bapak dan Ibu kayak gitu. Jurnal-jurnal under Elsevier itu ada yang berbayar via open access, ada juga yang sifatnya gak berbayar kayak gitu ya. Nah, kita sediain opsi atau jurnal hybrid. Jadi, nanti ketika Bapak dan Ibu submit ke jurnal tertentu yang sifatnya hybrid kayak gitu ya,
pada saat melakukan submission itu ditanya Bapak dan Ibu kayak gitu ya, dikasih pilihan. eh Apakah publikasinya mau open access? Kalau open access bayar EPC sebesar sekian. Ya, misalkan. Kalau misalkan nggak ada dana, itu bisa Bapak dan Ibu milih yang non open access dan tidak berbayar. Nah, itu carinya gimana? Nah, Bapak dan Ibu di Science Direct bisa cari di bagian Journal and Books paling atas ya. Atau di halaman pertama Science Direct juga bisa cari nih Journal and Books ya, tengah atas. Klik bagian Journal and Books ya. Bapak dan Ibu misalkan ingin mencari jurnal-jurnal yang relevan sama keilmuan Bapak dan Ibu, kemudian dan ada opsi hybrid publishing atau misalkan ada opsi untuk tidak berbayar ya. Nah, saya cari di sini, Bapak dan Ibu ketik aja nama jurnalnya, atau kalau belum yakin nama jurnalnya apa, di bagian kiri ya, itu Bapak dan Ibu bisa tentukan jurnalnya, misalkan sesuai dengan keilmuan Bapak dan Ibu. Ya, misal saya ingin nyari jurnal-jurnal, misalkan keilmuan saya Agricultural and Biological Science, klik Agricultural and Biological Science. Ya, ya, keilmuan secara garis besarnya. Dan secara spesifik, keilmuan saya itu adalah, misal ya, plant science ya. Klik plant science, misal. Oke, ilmu tanaman ya. Nah, saya ingin mencari jurnal aja. Bapak dan Ibu klik aja bagian jurnal. Saya gak mau buku, textbook, dan sebagainya misalkan ya. Klik bagian jurnal. Oke, nah ini di keilmuan Agricultural and Biological Science, secara spesifik ilmunya adalah Plant Science, itu ada 67 jurnal. Ya, yang under Science Direct dan Elsevier. Oke, nah selanjutnya tadi kata kuncinya, saya ingin, karena saya misalkan dana saya terbatas nih, saya ingin nyari jurnal yang ngasih opsi hybrid, kayak gitu ya. Bisa bayar EPC, bisa juga tidak. Nah, klik aja Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya dana banyak kayak gitu ya, ingin publish di yang open access, klik aja open access, pasti berbayar kebanyakan kalau open access. Kalau tadi yang sifatnya hybrid kayak gitu ya, klik yang bagian contains open access Bapak dan Ibu. Ya, klik yang bagian content open access. Nah, ada 29 jurnal yang ngasih pilihan content open access ya. Nah, contohnya misalkan crop protection. Nah, klik aja salah satu jurnal. Ya, di sini jurnalnya crop protection kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, ini dia nge-support open access, tapi dia nge-support juga misalkan kalau Bapak dan Ibu tidak mau membayar kayak gitu ya. Bisa apa namanya via subscription, via personal atau institutional subscription, bisa juga nanti pada saat apa namanya Bapak dan Ibu ngeklik nanti di pada saat submission itu ada opsi kayak gitu ya, non open access tapi Bapak dan Ibu gak perlu berbayar misal kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini Bapak dan Ibu di bagian ini bisa cek juga kayak gitu ya, impact faktornya berapa kayak gitu ya, kemudian side score-nya berapa. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu selalu cek aims and scope-nya kayak gitu ya, karena sebagus apapun ya penelitian Bapak dan Ibu, kalau nggak sesuai dengan aims and scope dari jurnal yang ditarget, itu percuma Bapak dan Ibu ya. Nanti bakal langsung di reject. Ini seperti gerbang pertama kayak gitu ya, dari suatu jurnal bisa melanjutkan ke tahapan review selanjutnya atau enggak. Nah, itu selalu cek aims and scope-nya ya. Nah, cek juga side score sama impact factor ini berguna untuk apa, Bapak dan Ibu? Berguna untuk agar kita realistis dengan data-data yang kita punya. Kayak gitu ya. Data yang kita punya itu kira-kira bisa nggak untuk publish di side score 6,1 misalkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah pengalaman publish di berbagai macam level jurnal, itu Bapak dan Ibu sudah tahu feelingnya. Kayak gitu ya. Oh, ini data saya misalkan cuma cukup di jurnal yang side score-nya sekian, range-nya dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Oke, contoh jurnal lainnya misalkan ini European Journal of Agronomy misalkan. Ya. Nah, European Journal of Agronomy, kita kita lihat artikel isunya, publishnya, order jurnalnya, artikelnya yang ada di sini, editornya itu siapa aja di sini bisa kita cek semuanya. Ya, Bapak dan Ibu.
Nah, ini desain direct untuk mencari berbagai macam jurnal. Oke. Nah, terakhir saya ingin tunjukkan Sains Direct AI Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kemungkinan ini kayaknya Undip belum melanggan kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik silakan dikontak ke eh, perpustakaan kayak gitu ya, pihak perpustakaan. Nah, ini AI-nya, kita ada Science Direct AI di sini, itu ngambil datanya berdasarkan full text artikel, e-books kayak gitu ya, dan juga apa namanya book chapter, misalkan book series yang ada di Science Direct semuanya kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan. Saya ingin nanya sesuatu di sini. Ini contoh pertanyaan saja misalkan. What is known about how microRNAs are involved in neural plasticity? Misal, saya klik, ya, saya nanya topik tersebut di sini. Kemudian si AI-nya bakal ngasih jawaban. Kayak gitu ya. Nah, dari setiap jawaban yang dikasih sama si AI, itu bakal dikasih referensinya. Ya, setiap kalimat itu ada referensinya. Jadi, referensinya itu gak berhalusinasi, Bapak dan Ibu. Kayak gitu ya. Ini bedanya AI, kita, Science Direct AI maupun Scopus AI, dibandingkan dengan AI-AI lainnya untuk mencari konten-konten science, misalkan ya. Bapak dan Ibu pakai ChatGPT, tapi misalkan Bapak dan Ibu harus selalu double check kayak gitu ya si referensinya. Itu pun nggak langsung mereka ngasih referensi. Bapak dan Ibu harus nanya langsung kasih referensinya misalkan. Itu harus double check ya. Seringkali referensinya itu nggak ada ya. Nah, itu artinya mereka berhalusinasi ya. Ya, hanya nyimpen-nyimpen referensi berdasarkan karangan si AI-nya. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu bisa cek referensinya dari siapa ya. Ini autornya siapa, kemudian abstraknya gimana dan sebagainya, kayak gitu ya. Tiap kalimat itu ada referensinya, ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan jawaban pertama itu kurang memuaskan, Bapak dan Ibu bisa cek referensinya di sini. Kemudian kalau kurang memuaskan, Bapak dan Ibu juga bisa lihat lagi related insight-nya, kayak gitu ya. Atau artikel-artikel yang relate sama pertanyaan yang kita tanya, ya. Nah, dari referensi yang disediakan di sini, kita juga bisa compare kayak gitu ya, eksperimen-eksperimennya atau artikel-artikelnya. Bisa compare semua di sini, ya. Nah, ditunggu aja Bapak dan Ibu. Nah, ini hasil komparasinya, ya. Eksperimen-eksperimennya di compare sama si AI-nya, kayak gitu ya. Untuk eksperimen atau studinya tentang apa, goalnya apa, materialsnya apa, metodenya apa, resultnya apa, conclusionnya apa. Ya, semuanya ada di sini. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, itu terkait Science Direct dan Science Direct AI. Ya, nanti mungkin kita kumpulkan di bagian akhir aja ya pertanyaannya. Oke. Nah, selanjutnya saya bakal masuk ke Scopus AI, Bapak dan Ibu, yang sudah dilanggan dan bisa dimanfaatkan juga sama Bapak dan Ibu semua di Undip. Ya. Nah, saya izin share Scopus AI. Oke, sebentar. Oke, nah ini Scopus AI ya. Nah, sebelum kita bikin AI, Bapak dan Ibu, sebelum kita launching di tahun ini, nah kita punya atau kita merumuskan sendiri kayak gitu ya, rules, policy, regulasi AI yang ada di Elsevier kayak gitu ya. Nah, pertama kita punya responsible AI principle namanya. Ada 5 poin kayak gitu ya. Pertama, kita consider real the impact of our solution on people. Ya, solusi-solusi kita tuh misalkan Scopus, Science Direct, Scival, Pure dan sebagainya kayak dan berbagai macam jurnal yang ada di Science Direct. Nah, selalu kita buat produk atau solusi kita itu kita lihat dulu impact-nya kayak gitu. Jadi kalau kita punya platform AI, Scopus AI, Science Direct AI, kita lihat juga impact-nya.
Kayak gitu ya. Apakah AI yang kita bikin itu bakal bisa berimpact positif kayak gitu ya terhadap para periset di seluruh dunia misalkan kayak gitu ya. Nah, kita juga dalam membuat AI kita berusaha kayak gitu ya mengkondisikan atau mengurangi bias kayak gitu ya seminimal mungkin. Nah, makanya AI kita itu kita train berdasarkan real data yang ada di kita dan juga kita train terhadap puluhan ribu researcher sekaligus kayak gitu ya untuk mengurangi bias kayak gitu ya. Nah, kan yang sekarang untuk AI sekarang itu kelemahannya itu masih banyak bias dan juga halusinasi Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian kita juga respect privacy, kemudian robust data dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, Scopus AI itu kita buat berdasarkan Scopus dataset, Bapak dan Ibu. Metadata yang ada di Scopus ya dari berbagai macam artikel, conference, kemudian book chapter kayak gitu ya yang terindeks Scopus itu kita pakai datanya untuk mengurangi sifat halusinasi dari generatif AI tersebut kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kayak gitu ya, di dengan penggunaan Scopus data dan Scopus brand kayak gitu ya, kita juga bisa mengurangi bias dan meningkatkan transparansi dari AI yang kita punya, Bapak dan Ibu ya. Nah, seberapa kredibel sih Scopus data kita yang kita punya kayak gitu ya. Nah, Scopus data yang kita punya, Bapak dan Ibu, dipakai di berbagai macam negara, termasuk kita Indonesia kayak gitu ya dipakai oleh berbagai macam institusi perankingan ya untuk universitas kayak gitu ya. Kemudian yang paling penting kita itu punya Board of Content Selection and Advisory namanya CSAB ya Bapak dan Ibu. Nah, si Board of CSAB ini itu selalu mengkurasi atau apa namanya melakukan refinement atau ngecek kualitas dari Scopus-Scopus dari data-data yang masuk ke Scopus, baik itu jurnal, book chapter dan sebagainya ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu ada timnya khusus namanya CSAB kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah ini contoh member of CSAB. Sekarang kalau nggak salah ada sekitar 17 orang ketuanya di berbagai macam topik keilmuan, kayak gitu ya. Berbagai macam expert dari seluruh dunia. Nah, ini ketua-ketuanya nih, membernya banyak lagi kayak gitu ya untuk mengkurasi, menilai apa namanya berbagai macam konten yang terindeks Scopus. Ya. Nah, jadi kita pastikan data-data yang dipakai sama Scopus AI itu berdasarkan data-data berkualitas. Kalau Bapak dan Ibu nanya konten-konten saintifik yang eh, langsung ke Scopus AI kayak gitu ya. Itu dipastikan tingkat akurasinya sangat tinggi, apa namanya, tingkat halusinasinya sangat rendah. Ya. Nah, di kita juga ada berbagai macam fitur di Scopus AI. Ini salah satunya konsep map Bapak dan Ibu dari setiap pertanyaan yang Bapak dan Ibu tanyakan, dari setiap concern yang Bapak dan Ibu lempar ke si Scopus AI-nya, ada berbagai macam kita bisa membuat konsep map kayak gini untuk mempermudah pemahaman kita kayak gitu ya terhadap topik yang ditanyakan. Kita bisa juga download konsep mapnya ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu apa namanya juga bisa ngelihat foundational papersnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kayak gitu. Tadi referensinya itu langsung kita sediakan di Scopus AI. Ya, oke. Selanjutnya kita juga bisa direkomendasikan sama si AI-nya untuk bertanya pertanyaan lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi misalkan kita bukan hanya bingung nyari jawaban kayak gitu ya, tapi kita juga bingung, kadang-kadang bingung nanya apa kayak gitu ya ke si AI-nya. Nah, kita direkomendasikan pertanyaan-pertanyaan yang relate sama topik yang sedang kita tanyakan dan lebih deep lagi kayak gitu ya pertanyaannya. Oke. Nah, ini namanya Go Deeper fiturnya. Oke. Nah, selain itu, di setiap pertanyaan yang kita lempar, itu kita bakal ditunjukkan expertnya siapa di bidang topik yang sedang kita tanyakan. Ya, expertnya siapa aja di bidang tersebut. Oke.
Nah, kita juga bakal dikasih expanded summary. Nah, ini kalau misalkan jawaban pertama tidak memuaskan, nah Bapak dan Ibu bisa klik yang bagian expanded summary. Nah, ini untuk memperdalam, ya, untuk memperdalam jawaban yang dikasih sama si AI-nya. Oke. Nah, teknologi AI kita untuk saat ini kita apa namanya menggunakan small language model, Bapak dan Ibu namanya ya. Nah, small language model ini model apa namanya language kayak gitu ya, yang kita pakai agar lebih spesifik lagi untuk berinteraksi dengan dataset yang ada di Scopus ya. Oke, small language model. Nah, teknologinya kita pakai apa? Untuk saat ini kita pakai modelnya pakai ChatGPT Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, tapi arsitektur model yang kita pakai itu bisa kita bikin fleksibel biar sewaktu-waktu bisa kita ubah dengan misalkan model kita sendiri maupun ganti model maupun combine sama model-model yang lainnya. Oke. Nah, itu Scopus terkait Scopus AI, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah dilanggan sama Undip. Silakan dipakai kayak gitu ya. Nah, ini saya bakal tunjukkan secara langsung kayak gitu ya cara pakainya. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Oke, kita cek cara pakainya ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin sudah familiar dengan Scopus kayak gitu ya. Kita cek di sebentar. Nah, Bapak dan Ibu langsung ke halaman scopus.com ya. Nah, nanti di halaman scopus.com itu ada berbagai macam menu kayak gitu ya. Ada dokumen, authors, researcher discovery, organization, kemudian sources ya. Sources ini jurnal-jurnal ya atau list jurnal Bapak dan Ibu yang bisa kita cari yang terindeks sama Scopus. Jadi kalau jurnal yang nggak terindeks sama Scopus itu nggak ada di bagian sources ini ya. Nah, dokumennya nyari dokumen. Nah, Bapak dan Ibu klik aja di sini search dokumen. Misalkan tadi Bapak dan Ibu ingin nyari dokumen berkaitan dengan protein, ya. Bapak dan Ibu ingin nyari autor, klik aja di sini kayak gitu siapa. Misalkan apa namanya? Kita bisa mencari profil kita sendiri dan sebagainya di sini. Nah, Bapak dan Ibu ingin mencari expert di bidang tertentu, misalkan expert di bidang public health, di bidang apa namanya artificial intelligence, tinggal klik aja di sini, Bapak dan Ibu nanti langsung dapat expertnya siapa, kayak gitu ya. Kemudian di bagian organization itu tinggal klik aja di sini, misalkan contoh Diponegoro ya. Nah, Universitas Diponegoro. Nah, Bapak dan Ibu ingin lihat apa namanya profil dari universitas Bapak dan Ibu semua, klik aja. Nah, di sini ada 16.000 dokumen yang dipublish ya dan terindeks Scopus oleh para authors yang ada di Undip kayak gitu ya. Ada sekitar 10.000 authors Undip nih ya. Kemudian selanjutnya ini berbagai macam subjek areanya Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Kemudian kolaboratorsnya siapa aja kayak gitu ya. Kemudian nah misalkan ada dari UGM, BRIN, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi Bandung dan sebagainya ya. Ada SDG-nya di bidang apa aja Bapak Undip ini misalkan berkontribusi. Bapak dan Ibu bisa dicek semuanya di sini ya. Nah, selanjutnya, tadi sebelum kita masuk ke Scopus AI, Bapak dan Ibu juga bisa mencari jurnal misalkan berdasarkan rankingnya dan sebagainya di sini. Di bagian sources, Bapak dan Ibu klik, ya. Bapak dan Ibu ingin mencari jurnal Q1, Q2 misalkan, kayak gitu ya. Tadi di bidang apa subjek areanya saya ganti, misalkan tadi di bidang Animal Science and Zoology, ya. Misalkan kita klik ya Animal Science. Nah, itu ada sekitar 667 ya baik jurnal maupun books yang ada di bidang Animal Science ya. Nah, saya batasi nih. Misalkan saya hanya
mencari jurnal aja. Klik jurnal, apply. Ya. Nah, tinggal berkurang nih 642. Ya. Nah, kemudian saya batasin lagi. Saya hanya ingin mencari jurnal first quartile aja. Klik jurnal first quartile, tinggal apply. Nah, bedanya apa? Pencarian jurnal ini sama di Science Direct tadi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau di sini itu semua jurnal, Bapak dan Ibu bisa cari semua jurnal yang bukan hanya under Elsevier aja, ya. Apapun jurnalnya, asal terindeks Scopus itu ada di sini, ya. Nah, kalau di Science Direct itu tadi jurnal-jurnal under Science Direct kebanyakan, kayak gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi di bidang Animal Science, kemudian saya batasin jurnal-jurnal Q1 aja per kuartil di sini, kayak gitu ya. Nah, di sini kita dapat 125 hasilnya kayak gitu ya. Nah, misalkan Nature, Food dan sebagainya kayak gitu ya. Tinggal klik nama jurnalnya, kita cek site score-nya kayak gitu ya berapa, SJR-nya berapa, SNP-nya berapa kayak gitu ya. Dari metrik-metrik ini Bapak dan Ibu bisa menentukan kayak gitu ya. Apakah paper yang Bapak dan Ibu punya itu sesuai dengan metrik-metrik yang ada di jurnal ini atau enggak kayak gitu ya, atau sesuai enggak topiknya kayak gitu ya. Nah, ini subjek areanya agricultural and biological science, khususnya animal science and zoology kayak gitu ya. Kemudian agronomi and crop science dan sebagainya kayak gitu. Tinggal klik di bagian cari di bagian sources ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa download di sini kayak gitu ya, Scopus Journalist ya. Nah, sources di sini itu merujuk ke jurnal, buku, dan sebagainya ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya tadi kita bahas Scopus AI ya. Di bagian Scopus AI itu Bapak dan Ibu klik di sini bisa nanya apapun di sini ya, Bapak dan Ibu. Ya, di sini misalkan saya tanya tren pakai bahasa Indonesia juga bisa, Bapak dan Ibu. Dia otomatis translate nanti ke bahasa Inggris. Tren kepemimpinan di Indonesia misalkan saya klik ya. Nah nah dia ngasih jawaban walaupun kita tanya dalam bahasa Indonesia, jawabannya untuk saat ini dia ngasih ke dalam bahasa Inggris Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Nah, trends in leadership in Indonesia. Nah, kemudian dari mulai history dan political konteksnya, misalkan post Soeharto era, itu dikasih semua referensinya Bapak dan Ibu. Ya, nah, ini referensinya dari mana? Kayak gitu ya. Nomor dua, referensinya apa? Authornya siapa? Kayak gitu. Bisa dicek semua, ya. Kemudian military influence-nya, misalkan bisa dicek semua di sini. Leadership style itu gimana di Indonesia? Kayak gitu ya. Nah, ini paternalistic leadership and employee responses in Japanese culture, misalkan. Nah, jadi ada paternalistic leadership, transformational leadership dan sebagainya. Ada adaptive leadership dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu dikasih semua jawabannya di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum puas ya sama jawaban-jawaban yang pertama, Bapak dan Ibu minta aja expanded summary. Ya, dia ngasih jawaban yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, dari jenis-jenis kepemimpinan tadi, kemudian implikasi terhadap ekonominya apa, organisational culture-nya apa, implikasi terhadap politiknya apa, kayak gitu, terhadap sosialnya gimana, kayak gitu ya. Nah, dia kasih jawabannya ya semua. Nah, dari sini kita juga bisa mapping kayak gitu dari jawaban yang dikasih. Klik bagian konsep map, Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan saya tanya leadership trend in Indonesia, kayak gitu ya. Itu dipengaruhi oleh governance and policy, kayak gitu. Cultural influence, leadership style-nya apa aja misalkan. Ya, tadi transformational leadership, transactional leadership, dan sebagainya. Ya, konsep map-nya ada di sini, bisa di-download, Bapak dan Ibu bisa dipakai sama Bapak dan Ibu semua. Ya, kemudian topik expert yang ada di bidang leadership ini siapa aja? Kita bisa juga cari di sini. Ya. Nah, ini Abdillah misalkan Widya Ningsih, ini para expert yang ada di Indonesia yang membahas tentang leadership kayak gitu ya. Kemudian emerging teams ini
topik-topik yang lagi happening, yang lagi ramai dibicarakan orang misalkan kayak gitu ya terkait topik leadership. Ya. Nah, emerging team terkait topik yang kita tanyakan itu yaitu yang pertama yang lagi banyak dibicarakan atau dibahas nih, transformational leadership in Indonesian education misalkan ya. Kemudian middle power diplomacy and leadership in Indonesia misalkan kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu bingung nyari apa namanya topik-topik lainnya yang lagi happening di bidang tersebut ya. Kemudian go deeper ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi terkait topik ini kayak gitu ya. Nah, ini Scopus AI, Bapak dan Ibu, ya ngambil data-datanya dari metadata yang ada di Scopus, ya. Nah, kalau Scopus AI itu ngambil datanya ada yang dari full text, kalau misalkan data di Scopus itu open access, misalnya. Tapi sisanya misalkan dia ngambil dari data abstrak, kayak gitu ya, data metadata yang ada di Scopus. Nah, kalau Sciendirect AI tadi semua datanya ngambil dari full text, data-data artikel yang ada di Sciendirect. Nah, itu bedanya Bapak dan Ibu. Oke. Dari segi data teks yang diambil, sebenarnya Direct AI lebih powerful karena masuk ke dalam full text-nya, kayak gitu ya. Nah, tapi dari segi eh, banyaknya jenis data, itu Scopus AI lebih baik kayak kayak gitu ya, karena dia eh, ngambil data dari artikel yang terindeks Scopus dari berbagai macam jurnal. Ya, bukan hanya yang under Elsevier aja, misal kayak gitu ya. Nah, itu sih ada plus minusnya. Bapak dan Ibu bisa pakai dua-duanya kayak gitu ya. Untuk Science Direct AI sama Scopus AI. Baik, itu saja Bapak dan Ibu materi yang bisa saya kasih di pagi hari ini. Setelah ini mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun concern yang mau ditanyakan. Baik, sebelumnya kita sudah bergabung peserta ini ada 463 ya, sangat banyak sekali. Baik, kita akan membacakan terlebih dahulu Bapak Rahmat. Ada pertanyaan nih di kolom chat dari Bapak Supriyono. Kalau kita sudah punya artikel-artikel dari Scopus yang juga ada di Direct, bagaimana cara mengimport artikelnya? Apakah bisa dengan RIS atau tetap harus dicari satu persatu tiap artikelnya? Mungkin bisa dijawab dulu, Pak. Coba saya baca lagi ya Bu, Iya, ininya pertanyaannya. baik. Ada di kolom chat ya? Iya. Kalau kita sudah punya artikel-artikel dari Scopus yang juga ada di Science Direct. Nah ini Bapak tolong dispesifikasikan mengimportnya kemana kayak gitu ya. Mengimport itu berarti artikelnya sudah ada di kita di komputer kita kayak gitu. Bapak mau import kemana? Ke Scopus atau kemana kayak gitu ke platform apa? Nah ini yang perlu di note. Di artikel-artikel Science Direct yang sudah Bapak Ibu download itu dilarang diupload kemanapun kayak gitu ya ke platform-platform lain. Itu yang pertama. Ya, nah itu bakal ketahuan. Kita bisa tracking semuanya Bapak dan Ibu. Di-download misalkan ke WhatsApp, ke Telegram, IP Bapak dan Ibu semua bisa kelihatan kalau misalkan ada behavior yang mencurigakan. Bapak dan Ibu pakai misalkan artikel-artikelnya untuk tujuan komersialisasi, dijual lagi misalkan atau di-upload ke web web tertentu. Nah, itu tidak boleh kayak gitu ya atau diimport ke web tertentu. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu misalkan punya artikel, ya publish apa namanya artikel dan terindeks Scopus, apakah Bapak dan Ibu harus import sendiri artikelnya ke Scopus ataukah tidak? Itu tidak perlu Bapak dan Ibu. Ya otomatis artikel-artikel yang Bapak dan Ibu publish dan kalau terindeks Scopus itu ada di Scopus otomatis, nggak perlu diimport sendiri. Ya, nah itu
dua hal yang bisa saya kasih jawabannya ya untuk Pak Supriyono. Nah, jadi artikel-artikel yang di-download dari ScienDirect tidak boleh diimport di apa namanya di-upload di manapun kayak gitu ya. Dan artikel-artikel eh, yang Bapak dan Ibu publish dan terindeks Scopus itu tidak perlu diupload ke Scopus masing-masing kayak gitu ya. Itu langsung terotomatis nanti apa namanya ada artikelnya di Scopus kayak gitu ya. Nah, mungkin importnya ke apa namanya ke tools-tools apa namanya library tools kayak kayak misalkan Mendeley dan sebagainya itu bisa bapak kayak gitu ya. Kalau bapak sudah punya artikelnya di komputer masing-masing itu bisa diimport langsung ke Mendeley misalkan ya. Atau misalkan dari ScienDirect juga bisa diimport langsung ke Mendeley atau RIAS dan sebagainya kayak gitu. Nah itu jawaban pertama. Silakan Bu Abira. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang raise hand, Bapak, dari Bapak Bahrul Ulumi. Mungkin bisa open cam dan open mic. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Ya atas. Baik. silakan Pak. Pak Rahmat, saya mau tanya begini. Apa namanya, ada tren AI ini kan kemudian sangat memudahkan bagi para penulis. Nah, saya lihat itu di artikel-artikel Saindirect, itu kan ada artikel yang berasal dari SLR gitu. Nah, setelah adanya tren penggunaan AI itu yang tanda kutip tadi Pak Rahmat bilang bahwasanya di Saindirect AI ini sangat minimal halunisasinya, itu apakah ada tren di dalam Saindirect itu artikel yang berasal dari SLR itu akan semakin banyak seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah misalkan kalau saya lihat itu kan perusahaan gedenya itu kan Elsevier ya, di bawahnya ada ScienDirect, ada Clinical Key gitu. Nah, misalkan dari kalau misalkan katakan kita menggunakan ScienDirect AI, apakah data yang berasal dari Clinical Key itu juga diambil datanya untuk di ScienDirect AI-nya? Barangkali dua itu saja Pak Rahmat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahrul Ulumi kayak gitu ya. Yang pertama pertanyaannya tren penggunaan SLR ya atau Systematic Literature Review kayak gitu ya di Science Direct. Itu untuk untuk data pastinya itu kita belum melakukan survei lagi kayak gitu ya karena Science Direct ini benar-benar baru launching Pak Bahrul kayak gitu ya 2 bulan lalu ya. Nah ini benar-benar baru launching dan belum semua klien kita atau universitas maupun research institution itu memakai Science Direct AI kayak gitu ya. Tapi sudah banyak yang pakai juga kayak gitu ya. Nah, kita belum melakukan kayak survei-survei seperti yang selalu kita lakukan kayak gitu ya. Tren penggunaannya gimana dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, cuman pasti untuk proses literatur review ini menjadi salah satu fitur yang paling banyak dipakai kayak gitu ya untuk Science Direct AI karena bisa langsung mengcompare berbagai macam literatur secara sekaligus kayak gitu ya yang ada di Science Direct dan bukan hanya dari review paper aja kayak gitu ya itu combine dari original research article dan review paper kayak gitu ya. Nah, ini untuk hasil survei dan sebagainya secara tren itu belum bisa saya kasih jawaban Pak Bahrul kayak gitu karena untuk Science Direct AI itu benar-benar baru kita launching dan berbeda sama Scopus AI yang sudah berbulan-bulan kayak gitu ya kita launchingnya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini terkait data yang dipakai oleh Science Direct AI, apakah hanya ngambil dari data-data Science Direct atau Clinical Key juga ya, Pak Bahrul? Ya, ya Pak Rahmat. Iya, untuk saat ini kita untuk Science Direct AI hanya ngambil data-data dari Science Direct aja, Bapak. Kayak gitu ya. Semua data yang Science Direct itu kita pakai untuk AI-nya dan kalau kita update tiap hari si data-data Science Direct-nya dan AI-nya juga mengikuti proses update-nya tersebut. Kayak gitu tiap hari juga diupdate. Nah, di luar data yang ada di Science Direct itu kita tidak pakai. Kayak gitu ya. Seperti Scopus tadi ada Scopus AI-nya sendiri. Clinical Key juga kita tidak pakai untuk Science Direct AI.
Semoga menjawab ya Pak Bahrul. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Baik, terima mungkin kasih sama-sama. baik. Baik, Pak Baru, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup Mungkin. dulu, Oh, gantian dengan baik. teman yang lain. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita baca terlebih dahulu lagi di kolom chat dari Ibu Afi, Undip Arsitektur. Apakah submission and publish artikel ke Science Direct ataupun Scopus berbayar? Apakah bisa free? Bagaimana cara submissionnya agar free? Kebetulan Scopus by Arsitektur Heritage Stories. Mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaannya untuk proses subscription ya Bu ya ke Science Direct AI ya. Atau mungkin Ibu Afi ada di tempat sini. Mungkin bisa Iya, open cam dan open mic. Ibu Afi. ya mungkin saya jawab dulu ya Bu ya. Baik. Ya, untuk semua platform kita, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya, itu tidak bisa apa namanya langganan secara personal. Jadi harus langganan secara institusi, ya. Nah, termasuk Science Direct AI tadi, kayak gitu ya. Nah, yang sudah dilanggan sama Undip itu Scopus AI, setahu saya, kayak gitu ya. Nah, untuk Science Direct AI, nah nanti untuk proses langganan itu bisa langsung diminta ke pihak perpustakaan, silahkan kayak gitu ya. Nanti mungkin dari pihak perpustakaan bakal melakukan survei seberapa banyak kebutuhannya, kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, nanti dari pihak perpustakaan kemudian manajemen dari Undip itu bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan tadi, kayak gitu. Nah, untuk langganan personal itu belum bisa ya, Bapak dan Ibu. Nah, silakan mungkin dari Ibu siapa tadi mau menambahkan. Baik. Mungkin ada yang raise hand kembali, Bapak, dari Bu Purwani Istiana. Mungkin Iya, bisa silakan open Ibu. mic dan open cam. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, suara saya terdengar? Oke, baik terdengar Ibu. Iya, terdengar Ya, Ibu, oke, silakan. baik, terima kasih. Izin bertanya, nggih, Pak Rahmat. Saya Silakan Bu Bu. Istiana, nggih. Eh, mohon maaf, saya tidak on kamera, nggih. Yang Iya, pertama adalah, apakah bisa ini Scopus kan ada Scopus AI ya? Kami sudah melanggan Scopus A. Di situ tidak terdapat kok fitur compare ya, seperti pada Science Direct AI. Apakah mungkin ketika Scopus AI itu kemudian juga ada fitur compare-nya seperti di Science Direct, karena juga bisa berdasarkan abstrak dari data Scopus gitu. Itu yang pertama. Kak, Ibu, ini Nah, aja. kemudian yang kedua, Pak Rahmat, em, apakah melalui database Scopus tadi, ya di situ ada pencarian source ya. Apakah bisa diseleksi atau ditambahkan fitur untuk bisa eh, pengguna, karena banyak ya tadi Bapak Ibu yang bertanya tadi terkait dengan yang jurnal hybrid seperti juga pada database Science Direct ya. Karena banyak pengguna mahasiswa S2, S3 dosen itu kan untuk memudahkan dia mencari jurnal untuk tujuan atau target submit. Sehingga mereka butuh tahu apakah jurnal di Scopus ini berbayar atau tidak, atau bisa ketika mereka nanti submit dan accepted gitu. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Rahmat, mohon maaf agak banyak. Yang iya ketiga silakan. adalah di dalam Scopus AI itu terdapat fitur expert ya, expert topik ya, expert topik. Nah, ini apakah beda? Apa bedanya dengan yang di analysis result? Di situ juga ada kan, di analisis result itu kan ada eh, penulis atau author yang paling dominan ya, itu menurut saya juga itu bisa menunjukkan bahwa dia expert di topik itu begitu. Nah, kalau itu apa bedanya gitu. Nah, ketika nanti di AI itu bisa ditambahkan fitur compare dan itu bisa menggantikan yang fitur expert, itu juga tetap tidak tidak apa, itu akan sangat membantu pengguna ya. Ini untuk masukan juga untuk eh, manajemen Elsevier. Matur nuwun Pak Rahmat. Nggih, matur nuwun Ibu moderator waktunya.
Baik, terima kasih Bu Istiana buat pertanyaannya. Yang pertama, untuk fitur compare itu untuk saat ini hanya ada di Science Direct AI, Ibu, kayak gitu ya. Di Scopus AI itu belum ada kebetulan kayak gitu. Nah, nanti eh nggak tahu nih, saya perlu update juga dari tim, apakah fitur compare ini bakal dibawa juga ke Scopus AI atau hanya bakal ada di Science Direct AI. Ini saya perlu konfirmasi dulu ke tim terkait kayak gitu ya, Bu. Tapi untuk saat ini memang fitur tersebut hanya ada di eh, di Science Direct AI. Nah, alasannya kenapa kayak gitu ya? Alasannya karena si Science Direct AI itu bisa masuk membaca data langsung ke full text-nya, Ibu. Ya, jadi kalau ada PDF nih, isinya itu apa, dari mulai introduction, abstrak, sampai isinya, metodologi, semua bisa dibaca sama AI-nya. Ya, jadi lebih dalam dia menganalisisnya. Jadi dia bisa compare semua artikel yang ada di Science Direct tersebut. Ya, nah, permasalahannya sama Scopus, ya. Scopus itu bukan konten library kayak Science Direct. Scopus itu hanya platform indexing metadata saja yang dimiliki sama Elsevier, ya. Jadi, konten-konten yang ada di Scopus itu mostly kebanyakan Bapak dan Ibu ketika pergi ke Scopus itu hanya bisa diakses abstraknya saja. Ya, karena kita cuman platform indexing kalau untuk Scopus. Ya, artikel ini terindeks Scopus atau enggak. Kalau terindeks, dia metadatanya masuk ke laman Scopus. Kayak gitu. Nah, jadi si Scopus AI itu tidak bisa masuk dan membaca dan menganalisis eh, langsung secara mendalam full text-nya. Ya, jadi dia menganalisis dari abstraknya dan sebagainya. Oke. Nah, tapi tetap Scopus AI itu jauh lebih baik dibandingkan misalkan AI-AI yang lain yang di luar Scopus AI. Kenapa? Karena AI-AI yang lain ya, Bapak dan Ibu, itu membaca data itu dari websitenya ya. Bapak dan Ibu pakai ChatGPT untuk misalkan eh, menganalisis konten sains tertentu. Nah, itu biasanya mereka mengumpulkan datanya, informasi itu dari web-web, data-data web yang ada di tulisan di web, kayak gitu dan sebagainya. Nah, kalau Scopus AI itu mereka baca dari metadata abstrak yang ada dari konten-konten yang ada di Scopus. Nah, kalau konten yang ada di Scopus itu kebetulan open access, tentu bisa baca sampai full text-nya. Tapi nggak semuanya kan open access. Ya, nah, itu kenapa belum ada fitur compare di Scopus. Karena si Scopus AI itu nggak dilatih untuk baca full text karena data full text-nya itu terbatas di Scopus. Ya, sementara Science Direct itu bisa menganalisis sampai full text. Jadi dia bisa compare ya secara mendalam. Misalkan research gap-nya apa, metodologinya apa dari suatu artikel. Ya, nah, itu jawaban saya terkait fitur compare. Kenapa hanya ada di Sign Direct dan tidak ada di Scopus? Kayak gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, em, tadi terkait ini ya Bu ya, pencarian jurnal ya, Iya, pencarian jurnal betul, itu di pencarian Sign jurnal. Direct ya, itu tadi sudah saya tunjukkan juga caranya kayak gitu. Di bagian Journal and Books ya Ibu, di bagian Journal and Books, nah, oh mohon maaf ini saya harus plug in dulu baterainya sebentar ya Bu ya. Mohon maaf. Oke. Baik, Pak. Oke, nah, Ibu di bagian Journal and Books di Science Direct ya, di bagian atas. Yang Nah, ini Pak, langsung di Pak Rahmat, yang ya di gimana Bu? Scopusnya, yang di Scopusnya. Kalau di Saindare kan ada tuh yang hybrid, Ya, yang ini, ini. yang di Oh, Scopusnya saya maksudkan. Ya. oke, kalau yang di Scopusnya belum ada Ibu Nah, itu keterangan dia maksudnya. hybrid dan sebagainya. Ya. Ya, Nah, itu kalau mungkin di bisa Scopusnya, ditambahkan.
Ya, boleh, Ibu. Ya, Nanti, karena kan eh, dari tadi kan mm, pertanyaannya Bapak Ibu yang lain kan juga mengarah ke sana. Bagaimana kita bisa tahu saya bisa mau submit ke jurnal yang terindeks Scopus nih, gitu ya Pak ya, Jin ya. mm, Nah itu saya mau cari yang bisa hybrid, yang bisa pilihan subscribe dan yang open access gitu. Itu kan sebenarnya yang banyak dibutuhkan oleh user Pak, gitu. iya. Gitu. Nggih. Baik, terima kasih Ya. Ibu untuk masukannya. Ya, kebetulan Nggih. belum ada kalau di Scopus kayak gitu ya. Karena Nggih. sebenarnya yang tadi saya sebutkan, Scopus itu kan bukan hanya jurnal milik kita Under Elsevier kayak gitu ya. Dari berbagai macam jurnal di seluruh dunia yang terindeks sama kita, nah itu semuanya masuk di sini. Jadi biasanya ya oleh karena itu kita biasanya arahkan ke jurnal masing-masing kayak gitu karena itu di luar autonomi kita untuk sistem publikasinya dan sebagainya kayak gitu ya. Itu di jurnal masing-masing kayak gitu sih. Ini eh, misalkan ya sama aja kayak misalkan kementerian kayak gitu ada mengatur misalkan mengkurasi apa namanya konten-konten apa aja yang sesuai standar misalkan dari kementerian di Indonesia dari berbagai macam univ di Indonesia kayak gitu ya. Tapi kementerian nggak punya otonomi kayak gitu ya untuk menentukan si jurnalnya, si unitnya jenisnya apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya Bu, kayak gitu ya. Tapi masukannya bagus banget. Nanti saya juga sampaikan ke tim apakah bisa ditambahkan di sini kayak gitu ya untuk filter eh, jenis jurnalnya kayak gitu ya. Apakah berbayar atau tidak, open access atau tidak dan sebagainya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Oke. Ya, nanti tadi pertanyaan selanjutnya adalah Scopus AI ya Bu ya. Terkait Ya, Scopus AI, result, analisis eh, result yang expert ya, nah, topik ya. nah itu sebenarnya beririsan Ibu kayak gitu ya antara analisis antara resultnya itu kan dikasih kayak gitu ya referensinya kayak gitu ya autornya siapa dan sebagainya kayak gitu ya. Nah misalkan ini autornya eh ini siapa kayak gitu nomor 7 misalnya. Nah autornya ada di sini nama autorsnya sama nama eh, topiknya kayak gitu ya. Nah, apakah semua bisa masuk di topik expert ini kayak gitu ya. Nah, biasanya kita kurasi topik expert itu yang misalkan pertama paling banyak di dipakai kayak gitu ya. Kemudian paling banyak citasinya, kemudian paling banyak dokumennya terkait topik ini kayak gitu ya. Nah, misalkan di sini kan kalau ini misalkan hanya nomor 7 itu ada berapa? Ada 2 kali aja di sini Ibu di site-nya kayak gitu ya. Apakah otomatis si nomor 7 itu jadi topik expert? Belum tentu Ibu kayak gitu ya. Itu hanya citasi yang ada di untuk riset kita, tapi topik expert itu kita tentukan berdasarkan parameter yang lainnya. Misalkan jumlah citasi, dokumen yang relate terhadap topik keilmuan yang kita tanyakan, kayak gitu. H-indeksnya berapa, kayak gitu ya. Nah, itu kita filter dari situ, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi belum tentu semua author list yang ada di referensi di sini menjadi topik expert di bagian topik expert. Ya, kayak gitu. Nah, itu jawaban yang bisa saya kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Rahma. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak untuk pertanyaan dari Bapak Kris Sega dari Universitas Nusa Cendana. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebentar, saya bacakan. Yang pertama, kami dari Universitas Cendana mau langganan e-jurnal Sainderek anggaran tahun 2025. Mohon arahan dari Pak Rahmat, proses langganannya. Karena anggaran kami sangat kecil, apa bisa kami langganan konsorsium dan bisa merekomendasikan kepada terkait paket konsorsium. Mohon izin Pak Rahmat, kami bisa minta nomor HP. Terima kasih. Seperti itu. Iya, dari siapa tadi? Pak Bab, Kris Sega ya? ya, Iya. mungkin Iya, ada di tempat sini, Bapak Triseka. iya, silakan Pak. Boleh saya tulis ya nomor HP-nya. Boleh. Mungkin ada di sini Bapak Atau Triseka atau bisa saya chat open langsung ya mic. ke
Boleh open mic juga silahkan, Pak. Boleh open mic atau open cam Bapak Chris Sega, apakah masih bersama kami? Baik, selamat siang, Oh, baik. Siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Pak Rahmat. Ya, silakan, Pak. Kami dari Universitas Nusa Tenggara rencana untuk lenggang jurnal sains direct. Eh, Namun karena anggaran sangat terbatas, apakah bisa ada paket posisi? Ya, eh bisa Bapak. Kebetulan kita lagi gencar program konsorsium juga. Eh, di ini ya, di Surabaya ya, Pak ya? Di NTT, Di mana, Pak? NTT, Kupang. Oh, di TT. Kupang. Ya, Ya, di Kupang NTT. Ya, kita lagi banyak program konsorsium juga untuk universitas-universitas yang terbatas anggarannya, kayak gitu ya. Nanti bisa kontak ke saya, boleh, Pak. Itu sudah saya kirimkan ya nomor HP-nya, silahkan ke ke chatnya Bapak. Baik. nanti kita waktu kita lanjut dengan parah. Ya, nanti boleh dikontak aja ke saya, Pak Krisega, lewat WhatsApp langsung. Silahkan. Nomor Baik. kontaknya ada di mana, Pak? Saya kirim ke DM Bapak langsung, direct message di Zoom. Lewat chat Zoom, Bapak Ya, Chris chat juga. di Zoom-nya. Oke. Dan ini juga ada yang beberapa menanyakan nomornya Pak Rahmat, apakah bisa dibagi untuk itu? Baik, terima kasih Pak Rahmat. Iya, sama-sama Ya. Pak. Ya, Untuk ada beberapa ya. Iya, ada yang beberapa menanyakan bisa ya. nomor HP Bapak, di IC-nya Bapak. Oke, boleh aja langsung aja saya kirim ya Ya, di sini untuk semuanya. Silahkan. Oh, maaf. Oke, baik, silahkan. baik, Boleh di terima WA kasih. langsung ke saya untuk yang mau langganan Sign Direct, kemudian AI dan sebagainya. Siap, siap Pak Rahmat. Ya, Baik, cukup Bapak Krisega. Mungkin kita Cukup, melanjutkan. Gimana Bapak? cukup. Terima kasih banyak. Oke, Nanti ya, baik. komunikasi Terima, lagi. iya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bapak, dari Bapak Supriyono Agung. Saya sudah memiliki daftar artikel di Mendeley dari Indeks Scopus. Kalau mau diproses di Sciendirect AI, bagaimana caranya? Seperti itu. Sign Direct AI itu untuk saat ini belum belum memproses data dari Mendeley secara langsung, Bapak. Jadi langsung ngambil datanya dari Sign Direct. Ya. Oh, Kalau misalkan paper-paper, jadi ngambil datanya harus dari paper-paper yang under Science Direct. Ya, ada yang terindeks Scopus kan paper itu banyak ya, terindeks Scopus tapi belum masuk Science Direct juga nggak bisa diproses kalau datanya nggak ada di Science Direct. Ya, jadi hanya ngambil data yang dari Science Direct saja untuk Science Direct AI. oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu peserta pada pelatihan online hari ini. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Rahmat terkait materi hari ini? Dari saya juga cukup, Ibu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan lagi, Hmm. nanti boleh di email ke saya, misalkan kalau ada Mhm. yang ingin berlangganan dan sebagainya, kayak gitu ya. Oke. Oke. Ya. Boleh. Baik. Mungkin sebelum penutupan ada closing statement Bapak dari Bapak Rahmat selaku narasumber pada pagi hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya hadir di pagi hari ini, kayak gitu ya. Nah, ada berbagai macam
produk sebenarnya dari Elsevier kayak gitu ya, yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk keperluan penelitian dan pengajaran Bapak dan Ibu. Tolong kalau sudah melanggan ya sama Undip, kan Undip sudah mengeluarkan dana nih kayak gitu ya untuk langganan ya. Science Direct AI, kemudian ada apa tadi Scopus AI, Science Direct saja, Scopus saja misalkan, atau Pure dan sebagainya, tolong digunakan semaksimal mungkin kayak gitu ya, jangan sampai eh langganannya jadi cuma-cuma kayak gitu ya. Nah, saya pribadi dosen dan preset juga Bapak dan Ibu, saya selalu gunakan platform-platform Elsevier kayak gitu ya, dan sangat-sangat membantu produktivitas saya sebagai preset dan dosen juga kayak gitu ya. Nah, mohon banget untuk digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin kayak gitu ya. Saya yakin eh, kalau sudah terbiasa menggunakan, nanti Bapak dan Ibu bakal merasakan sendiri kayak gitu ya. Yang tadinya misalkan bingung apakah semua jurnal yang Q1, Q2 itu perlu berbayar misalkan kayak gitu. Padahal jurnal-jurnal Elsevier itu banyak yang apa namanya ngasih opsi yang hybrid misalkan tidak berbayar dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, apakah banyak yang nanya ke saya, apakah jurnal-jurnal yang nggak berbayar dan under Elsevier itu jadi gara-gara tidak berbayar jadinya dilama-lamain publikasinya? Tidak, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Sama saja publikasinya mau yang berbayar mau yang tidak itu rentang waktunya sama saja kayak gitu ya. Sesuai dari eh, kebijakan jurnal yang sudah di state dari website masing-masing jurnal under Elsevier kayak gitu ya. Nah, karena jurnal-jurnal under Elsevier itu sudah high quality kayak gitu ya. Mungkin beda sama jurnal-jurnal lain kayak gitu ya. Jadi jurnal yang bisnisnya semua dari open access kayak gitu ya, otomatis kalau ada yang mau submit ke open access tidak diprioritaskan kayak gitu ya. Nah, perlu diingat Elsevier itu bisnis dari open access-nya itu sangat-sangat kecil Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Eh, Kebanyakan revenue kita itu dari platform-platform kayak Science Direct, kayak Scopus dan sebagainya kayak gitu. Jadi silahkan di kita bisa kayak gitu ya untuk nyari jurnal yang tetap high kualitas dan masih eh, dilayanin dengan terbaik kayak gitu ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk dipakai, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin ya semuanya. Terima kasih Ibu Amira dan tim dari Undip kayak gitu untuk kesempatannya di pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Rahmat pada pemaparan materi pada pagi hari ini. Kami cukupkan ya Pak pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Endang Rahmat PhD. Informasi penting berikutnya untuk mendapatkan link sertifikat hari ini, peserta pelatihan dapat mengisi link presensi yang telah kami kirim melalui kolom chat Zoom. Baik, sudah di-share oleh panitia kami. Mohon pastikan dalam pengisian link presensi, baik nama Bapak Ibu dapat disesuaikan dengan data diri Bapak Ibu untuk memudahkan kami dalam proses pengiriman. Kami informasikan juga untuk dapat melihat record pada pagi hari ini. Bapak Ibu dapat mensubscribe YouTube channel kami di Perpustakaan Undip. Telah sampailah kita berada di penghujung acara. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. siang Terima semua. kasih semuanya. Makasih Bapak. Apa fokus.
Bapak Ibu dapat mengisi link presensi yang sudah dikirim oleh tim kami di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat pada pagi hari ini. Terima kasih. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan pelatihan pada pagi hari ini sudah berakhir, kami izin untuk menutup link Zoom pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih.